Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, berasal dari Prodi Akuntansi Reguler. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai kas dan setara kas menurut akuntansi dan pajak. Baiklah, kita masuk ke soal pertama, yaitu rekonsiliasi bank PT Dinamika. Yang pertama itu rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku. Kita akan menyesuaikan saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan agar ketemu saldo yang benar. Yang pertama, kita mencari saldo kas di bank yang benar. Untuk mencari saldo yang benar, kita mulai dari saldo menurun bank dan saldo menurun perusahaan. Lalu kita sesuaikan dengan transaksi yang menyebabkan perbedaan. Langkah pertama, mulai dari saldo menurut bank. Saldo menurut Bank Lipo adalah 100.210.000. Transaksi yang mempengaruhi saldo bank tetapi belum tercatat benar oleh bank ada beberapa. Yang pertama, ada penarikan cek oleh CV Mutara sebesar 16 juta yang keliru di debit ke rekening kita. Ini harus ditambahkan ke saldo bank karena uang kita seharusnya tidak berkurang. Langkah yang kedua itu ada setoran cek kita senilai 41.814.000 yang baru dicetak bank tanggal 2 Juli. Setoran ini harus ditambah ke saldo bank per 30 Juni. Ada cek yang kita keluarkan senilai 16 juta untuk PT Ramasuci yang belum dicairkan. Ini harus dikurangkan dari saldo bank karena uangnya belum benar-benar keluar. Habis itu terjadi kesalahan saat perusahaan mengambil uang. Bank mendebet 45 juta padahal seharusnya 50.400.000. Artinya, bank terlalu sedikit mendebet sebesar 5.400.000. Kekurangan ini harus dikurangkan dari saldo bank. Jadi, saldo bank setelah penyesuaian adalah 100.210 ditambah 16 juta ditambah 41.814.000 dikurang 16 juta dikurang 5.400.000 berarti sama dengan 136.624.000. Langkah yang kedua, mulai dari saldo menurut perusahaan. Saldo menurut catatan PT Dinamika adalah 108.020.000. Transaksi yang sudah terjadi dan mempengaruhi kas tetapi belum dicatat oleh perusahaan ada beberapa. Yang pertama, pembayaran utang sebesar 48 juta sudah di debit bank tapi perusahaan belum mencatatnya. Ini harus dikurangkan. Habis itu ada cek dari pelanggan dari PT Mahyus senilai 20 juta yang ditolak bank karena dananya kosong. Penerimaan uang yang sebelumnya dicatat harus dikurangkan. Wesel bayar dari PT Intan Berlian berhasil ditagih bank. Nilai wesel 95 juta ditambah bunga 1.004.000 dikurangi biaya penagihan 400.000 sehingga uang yang diterima BESI adalah 95.604.000. Penerimaan ini harus ditambahkan. Habis itu terjadi kesalahan pencatatan setoran pada PT Marcella. Perusahaan mencatat 46.400.000 padahal nilainya itu adalah 44.600.000. Kelebihan catatnya sebesar 1.800.000. Ini harus dikurangkan. Bank mendebet biaya administrasi sebesar 800.000. Ini harus dikurangkan. Lalu bank mengkredit jasa giro 3.600.000 dan itu harus ditambahkan. Jadi, saldo buku perusahaan setelah penyesuaian adalah 108.020.000 dikurang 48 juta dikurang 20 juta ditambah 95.604.000 dikurang 1.800.000 dikurang 800.000 ditambah 3.600.000 sama dengan 136.624.000. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya saldo kas di bank yang benar per 30 Juni itu 2012 sebesar 136.624.000. Saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan setelah disesuaikan menjadi sama. Kita lanjut dalam membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Perusahaan perlu membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang belum dibukukan. Yang salah catat jurnalnya adalah yang pertama mencatat pembayaran utang yang sudah dipotong bank.
di mana di debitnya itu utang usaha 48 juta dan kreditnya kas 48 juta. Yang kedua, mencatat cek kosong dari PT Mahyus, di mana di debitnya itu piutang usaha 20 juta dan kreditnya kas 20 juta. Yang ketiga, mencatat penerimaan wesel dari biaya bank, di mana kasnya itu di debit sebesar 95.604.000 dan biaya bank juga di debit sebesar 400.000 dan piutang weselnya di kredit senilai 95 juta, pendapatan bunga di kredit juga sebesar 1.004.000. Yang keempat, mengoreksi kesalahan pencatatan setoran, di mana di debitnya itu biaya atau akun koreksi lainnya senilai 1.800.000 dan kasnya di kredit 1.800.000. Yang kelima itu mencatat biaya administrasi bank, di mana di debitnya itu biaya administrasi bank senilai 800.000 dan kasnya di kredit 800.000. Yang keenam itu mencatat pendapatan jasa giro, di mana di kasnya itu 3.600.000 dan di pendapatan jasa gironya itu 3.600.000. Dengan jurnal-jurnal ini, saldo kas di pembukuan perusahaan akan sama dengan saldo rekonsiliasi yang benar, yaitu 136.624.000. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana perbedaan pengakuan kas dan setara kas, akuntansi vers perpajakan. Dalam akuntansi secara umum, kas dan setara kas adalah aset yang paling liquid. Kas termasuk uang tunai, saldo di bank, dan rekening giro yang bisa diambil kapan saja. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa segera dijadikan kas dan jatuh temponya biasanya 3 bulan atau kurang dari tanggal pembelian. Contohnya adalah deposito berjangka 1 bulan. Sedangkan menurut perpajakan, pengakuan lebih sempit dan spesifik. Perpajakan fokus pada penghasilan yang menjadi objek pajak, terutama untuk kas atau aturannya relatif sama. Namun, untuk setara kas seperti deposito, perpajakan tidak terlalu mempersoalkan pengelompokan asetnya, tetapi lebih memperhatikan bunga deposito tersebut. Bunga deposito dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan PPh final. Jadi, meskipun dalam laporan akuntansi deposito dicatat sebagai setara kas dalam perpajakan, bunga yang diterima dari deposito itulah yang menjadi fokus untuk dilaporkan dan dikenakan pajak. Inti dari perbedaan keduanya itu adalah akuntansi melihat dari sisi likuiditas dan klasifikasi aset, sedangkan perpajakan melihat dari sisi penghasilan yang timbul dari aset tersebut dan kewajiban pajaknya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan nomor 3 itu adalah pengenaan pajak atas bunga deposito atau tabungan dan jasa giro. Atas bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SPI dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Tarif pajaknya itu untuk WP orang pribadi senilai 20% dan untuk WP badan sama juga dengan 20%. Pajak ini dipotong langsung oleh bank saat bunga tersebut dibayarkan atau diperhitungkan kepada nasabah. Jadi kita sebagai nasabah menerima bunga yang sudah dipotongkan pajak. Untuk jasa giro, perlakuan pajaknya sama. Jasa giro yang kita terima dari bank juga merupakan objek pajak dan dikenakan PPh final dengan tarif yang sama, yaitu 20%, dan dipotong langsung oleh bank. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya baik bunga deposito, tabungan maupun jasa giro semuanya dikenakan PPh final 20% dan pemotongannya dilakukan oleh bank. Setelah kita lanjut ke soal nomor 4, di mana membahas mengenai sistem dana kas kecil menurut PT Yuasa. PT Yuasa menggunakan sistem dana kecil atau petty cash, di mana pada 1 Juni membentuk dana kas kecil. Perusahaan menyetorkan uang tunai sebesar 5.500.000 ke dana kas kecil. Berarti di debitnya itu dana kas kecil 5.500.000 dan di kreditnya kas atau rekening bank sebesar 5.500.000. Yang kedua, mencatat pengeluaran dari kas kecil sampai dengan tanggal 20 Juni.
Selama periode ini, dana kas kecil digunakan untuk berbagai keperluan. Daripada mencatat satu persatu, biasanya pada akhir periode atau saat dana hampir habis, semua bukti pengeluaran dikumpulkan dan dicatat dalam satu jurnal. Total pengeluaran dari 2 Juni sampai 20 Juni adalah 500.000 yang digunakan untuk membeli alat tulis dan 250.000 untuk materi, ditambah 500.000 lagi untuk ekspedisi, ditambah 2 juta untuk upah, ditambah 350.000 untuk bensin atau parkir. Jadi total dari semuanya itu senilai 3.600.000. Jurnal untuk mencatat pengeluaran di atas itu, dimana perlengkapan kantor di debit 500.000, bahan habis pakai atau materi di debit 250.000, dan biaya ekspedisi di debit 500.000, biaya upah di debit 2 juta, biaya transportasi bensin atau parkir di debit juga 350.000, dan di kreditnya itu dana kas kecil sebesar 3.600.000. Setelah jurnal ini, saldo dana kas kecil menjadi 5.500.000 dikurang 3.600.000 menjadi 1.900.000. Yang ketiga itu, pada tanggal 25 Juni mengisikan kembali dan penambahan saldo. Perusahaan ingin menambah saldo kas kecil menjadi 6 juta karena saldo sekarang adalah 1.900.000, maka uang yang harus disetorkan adalah 6 juta tadi dikurang 1.900.000, maka menjadi 4.100.000. Jurnalnya adalah dimana dana kas kecil di debit 4.100.000 dan kas atau rekening bank di kreditnya 4.100.000. Setelah jurnal ini, saldo dana kas kecil sekarang persis menjadi 6 juta. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, rekonsiliasi Bank PT Pelangi per 31 Maret 2017. Ini adalah soal rekonsiliasi 4 kolom, tapi fokus dulu ke rekonsiliasi saldo akhir per 31 Maret. Data awalnya yang pertama, saldo menurut rekening koran per 31 Maret itu 21.500.000. Saldo menurut perusahaan per 31 Maret itu kita hitung dulu saldo per 15 April senilai 21.650.000 dikurangi dengan penerimaan April sebesar 19.800.000 dan ditambahkan pengeluaran April senilai 8.850.000. Jadi pengurangan dari hasil yang tadi itu di saldo perusahaan per 31 Maret itu senilai 10.700.000. Jadi sekarang kita rekonsiliasikan saldo menurut perusahaan itu senilai 10.700.000 dan saldo banknya itu 21.500.000. Penyesuaian untuk saldo perusahaan itu dimana di poin B-nya bunga bank atau biaya admin perusahaan belum catat bunga 762.500 dan biaya administrasi 125.000. Date-nya pendapatan bersih bertambah 637.500 jadi tambahan 637.500. Kita lanjut ke poin yang C-nya itu pelunasan wesel. PT Yuasa melunasi wesel 15 juta plus bunga 12%. Bunganya itu 15 juta dikali dengan 12% menjadi 1.800.000. Total penerimaannya menjadi 16.800.000 dikurangi biaya penagihan 50.000. Jadi jasa bersih sebesar 16.750.000. Perusahaan belum mencatat ini, jadi tambahannya adalah 16.750.000. Kita lihat lagi di poin yang A, kesalahan cek nomor 101. Perusahaan keliru mencatat pelunasan utang, seharusnya utang berkurang sebesar 1.375.000, tapi dicatat 137.500. Artinya pengeluaran kas dicatat terlalu kecil sehingga saldo kas perusahaan tercatat terlalu besar. Jadi kita harus mengurangi saldo perusahaan sebesar selisihnya, di mana 1.375.000 dikurang 137.500 menjadi 1.237.500. Jadi dikurangi menjadi minus, sesuai hasil yang tadi itu 1.237.500. Saldo perusahaan setelah penyesuaian itu
10.700.000 ditambah 637.500 ditambah 16.750 dikurang 1.237.500 menjadi 26.850.000. Nah, untuk penyesuaian untuk saldo bank itu kita lihat di poin E, setoran dalam perpajakan. Setorannya itu sebesar 4.875.000 belum dicatat bank, jadi tambahannya itu 4.875.000. Kita lihat lagi di poin F, cek PT Wisnu yang salah catat. Bank salah mendebit cek PT Wisnu sebesar 2.500.000 ke rekening kita. Ini harus dikembalikan, jadi tambahannya menjadi 2.500.000. Kita lihat lagi di poin yang G, kesalahan pencatatan cek nomor 104. Bank mendebit sebesar 1.625.000 padahal seharusnya 9.125.000. Bank terlalu sedikit mendebit sebesar 7.500.000. Kekurangan ini harus dikurangkan dari saldo bank, jadi pengurangannya menjadi 7.500.000. Yang di poin H, cek yang beredar. Outstanding ceknya itu di cek nomor 105 sebesar 5.500.000 dan nomor 106 itu sebesar 7.125.000 belum dicairkan. Jadi total keduanya itu sebesar 12.625.000. Ini harus dikurangkan dari saldo bank. Jadi saldo bank setelah penyesuaian itu sebesar 21.500.000 ditambah 4.875.000 ditambah 2.500.000 dikurang 7.500.000 dikurang lagi 12.625.000. Maka hasilnya menjadi 8.750.000. Jadi jurnal yang dibutuhkan dari PT Pelangi itu yang pertama mencatat bunga bank dan biaya admin, di mana kasnya itu 637.500 dan di kreditnya pendapatan bunga sebesar 762.500 dan di kreditnya lagi biaya administrasi bank sebesar 125.000. Yang kedua, mencatat pelunasan wesel di mana di kasnya itu 16.750.000 dan di debitnya lagi biaya penagihan 50.000 dan di kreditnya itu piutang wesel sebesar 15 juta dan di kredit lagi pendapatan bunga 1.800.000. Yang terakhir kita mengoreksi kesalahan cek nomor 101 di mana di debitnya itu utang usaha 1.237.500 dan di kasnya itu di kredit 1.237.500 juga. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.